Halo teman-teman, brother semua, kembali lagi bersama saya Eko Dewa di Undergrounds, acara podcast suka-suka tentang musik grunge. Kali ini saya bersama dua pemuda ganteng, apa lagi? Yang udah berapa kali janjian nggak jadi aja ya, gara-gara hujan, gara-gara terdapat elemen air. Ya, saya bareng band, salah satu band yang baru juga merilis single ya, baru single ya. Dimension Line. Kalian baru ganti nama ya? Iya, baru kemarin. Ganti nama. Bulan Februari. Kenapa ganti nama? Gara-garanya kan kemarin kami dapat kabar gitu kan dari band lain. Kalau ternyata ada nama band yang sama, Dimension 7, rilis lagu dalam satu album. Terus kan kita ditanya nih, lo ini bukannya kalian? Kita bingung dong kok Band Indonesia, band Indonesia juga asal mana gitu, dari luar Medan. Terus luar Medan. Ujungnya kan iya sih, ada band juga namanya sama. Terus lihat lagi di Instagram, cari nama Dimension 7, ada lagi yang lain, ada lagi, ya banyak namanya, banjir kan ujungnya. Kita ganti nama aja lah udah, biar nggak sama, daripada lo jadi bingung kan, ini Dimension 7 yang mana orangnya kok banyak kali gitu. Jangan-jangan kayak ini JKT48. Kan banyak, tahu JKT48? Tahu. Banyak orang. Ini masalah Beda-beda. Timnya banyak. Bingung gitu. Bandnya banyak kali ya. Jadi akhirnya ganti ya, ganti nama. Terus udah dicek yang ini nggak ada lagi. Udah, alhamdulillah. Jadi namanya sekarang apa? Dimension Line. Line. Apa arti Dimension Line? Kalau kita ngambil referensinya, dimension itu artinya dimensi ya. Dimensi itu kalau menurut kita kayak lagu ya. Kami menafsirkannya sebagai lagu gitu. Terus line-nya itu diambil dari kata-kata kayak lorong-lorong gitu, kayak ganggang. Line-nya itu kami mengartikannya sebagai jenis-jenis warna musiknya. Nah, jadi kayak dimension itu lagunya, line itu lorong-lorongnya, jadi kita bisa masuk kemana aja dengan patokan main tetap di grunge. Tetap gitu. di grunge ya. Berapa personil? Tiga. Bertiga. Ada rencana mau nambah 4, cuman yang satu masih bimbang. Terus apa kemarin ininya? Apa? Nama singlenya? Madel ya. Madel. First single itu. Single pertama. Iya, aku pertama kemarin ini bahasa apa Madel gitu. Ternyata bahasa Inggris. Akunya berarti yang bego. Ya namanya orang nggak tahu. Habis tulisannya Madel. Kayak apa ya? Kayak kan kalau bule kadang-kadang tulisannya suka gimana ya? Ini Madel. Lain bahasanya lain ya. Madel. Ada bahasa Madel. Udah nggak usah. Malah dipikirin Madel. Tentang apa Madel tuh? Kalau saya yang nulis kemarin nggak ada terlalu berarti banyak ya tentang isinya, cuman kayak lebih ke ngajak teman-teman aja gitu yang kurang pede dengan dirinya, yuk buat pergerakan gitu, unjuk diri, pede, jangan misalnya kalau ada yang minder gitu, aku nggak pede dengan karya aku. Misalnya dia punya band, dia pengen ngeband nih, cuman gara-gara dia nggak pede jadi kayak diem. Terus kemudian kita buat lagu itu untuk ngajak, yuk kalian yang pada diem ini muncul gitu. Iya, muncul ke permukaan. Betul. Untuk pede. Karena gini, bukan ini ya, band musik grunge ini. Sebetulnya banyak tuh band-band. Iya. Ya. Tapi mereka tuh kayak yang autis gitu. Iya kan? Latihan aja. Maksudnya nge-jam aja mereka, terus manggung enggak, bikin lagu enggak gitu kan. Jadi tapi mereka bilang aku punya band gitu. Bandnya bawain musik grunge, enggak usah aku tanya, ada teman aku juga gitu. Tanya lagunya bawain lagi tuh kayak bawain Nirvana juga, bawa apa misalnya Stone Temple Pilots yang kayak gitulah, Superchair kayak gitu. Terus tapi begitu bikin lagu sendiri enggak, ini aja cukup. Kami mah cuma gini aja katanya. Oh sayang gitu kan, padahal potensinya banyak bagus. Sortir banyak loh jadinya band. Apalagi kalau udah di grup Facebook tuh, misalnya Grunge Indonesia
atau apa nongkrong anak Grans apa ya. Banyak tuh grup-grup Grans itu. Kalau dilihat anjir bandnya banyak banget ya. Banyak, cuma nggak ada yang kelihatan pas ada gigs, bingung jadi. Tapi kita juga harus oh ya, informasi juga si Dimension Line ini baru single itu ada di kompilasi Yui ya. Iya, yang Kompilasi Yui Records Compilation volume 4. Nah, asik juga nih. Jadi memang si Yui lagi cari tiap kota dia perwakilan satu band. Nah, dari situ kita mulai tahu ya. Bandnya banyak gitu kan. Iya, apalagi udah volume 4 kali satu kompilasi berapa band? 12 ya? 12. Iya, 12 itu lah pokoknya isinya. 12 band, 12 berarti udah 12 kali 4 udah segitulah. yang tercetak ya, yang tercatat gitu di si UI-nya. Ya, tapi dengan gitu kita jadi tahu kan di kota ini ada si ini, kota ini ada si ini. Banyak dari mana-mana ya. Banyak itu mereka. Dan ya kemarin juga kita baru si Sumatera, Serikat Sumatera bikin kompilasi. Kalian belum masuk ya? Belum ya? Belum punya single kan? Nantilah mungkin mudah-mudahan tahun ini ada kesepakatan baru mau bikin volume 2-nya. Siapin materi. Iya. Pengennya begitu sih. Pengennya sih tiap tahun, cuman kemarin pun agak pengerjaannya malung ya, satu Sumatera kan. Iya, Sumatera yang dikerjainnya banyak saya, Aga, terus masteringnya sama Usup, terus dikoordinir juga sama Riko dari Soundgarden di Pekanbaru. Itu Riko itu yang ngurus juga. Jadi ya alhamdulillah bisa 20 band tuh ngumpul. Banyak juga, hampir tiap kota sih. Sayang juga ada yang kota yang kita tunggu ternyata nggak jadi gitu. Sayang juga. Cuman mudah-mudahan lah di volume 2 ini ada yang mau koordinir, kalian juga pas ikutan. Boleh ya. Karena dengan kompilasi itu jadi mempererat persaudaraan sih sebetulnya. Iya. Niatnya kemarin si Serikat Grand sini Sumatera ini pengen bikin Grand Festival se-Sumatera. Keren tuh ya, kalau ada kan keren kan se-Sumatera. Terus cuman keburu pandemi ini kapan siap. Ya kemarin keburu pandemi, jadi udahlah daripada gitu kita kompilasi aja. Saya usulin begitu, akhirnya pada mau semua. Tapi dengan begitu kan ya mudah-mudahan kan kita jadi apa ya, keterikatan juga. Iya. Jika saya kenal sama Nasi Basi yang dari Batam, dari mana lagi, dari Lampung ada Ceklet Sound, jadi kenal, oh ada band ini. Aceh pun ada ya. Jadi rame linknya. Iya, jadi rame gitu. Oke, oh iya saya belum lupa perkenalin dulu dong dari tadi. Ya. Saya Aulia. Di Dimension saya main gitar sama vokal. Saya Arun, di Dimension mainin bass. Mainin bass dia. Bawa bass. Bagus lah daripada mainin orang lain. Ayo. Satu lagi siapa? Hakim, sayangnya nggak bisa hadir dia. Hakim ya, misalnya drum ya. Drum dia main drum. Buat kedepannya nih si Dimension Line mau apa? Mau ngerjain apa? Kita lagi ngerjain beberapa single untuk dikumpul jadi album, kemudian dirilis sekitar tahun ini atau tahun depan. Kalau nggak ada halangan ya akhir tahun ini. Udah ada label yang belum. Kalian bikin rilisan ini setuju kan? Sekarang lagi rame-ramenya nih digital ya. Digital. Kalian mau digital apa mau fisik? Kalau rencana kalau dari saya sih pengennya punya fisik juga. Jadi kayak ada diskografinya gitu kan, bisa orang bisa nyimpen gitu kan secara fisik. Setuju. Saya pesen satu ya nanti ya. Boleh. Belum apa-apa udah pesen satu. Jadi booking dari awal. Ya memang apa ya?
enak gitu ya. Kita Iya, musisi nih, ada juga ada fisiknya. bentuknya bisa dipegang. Ada yang bilang sama saya harus udah zaman sekarang digital aja. Digital juga saya nggak apa tidak mentidakkan gitu ya, maksudnya bebas aja setiap band boleh bebas. aja, gitu. Ada kan band yang rilis digital satu rilis lagi digital satu rilis bebas terserah itu keinginan band masing-masingnya. Cuman kalau kita berarti cocok nih kita tapi memang enak harus ada fisiknya dulu ya. Terus fisiknya barulah kita pun pasti memikirkan buat digitalnya juga, karena bagaimanapun digital sekarang untuk menjangkau pendengar, menjangkau jaringannya lebih luas kan ya. Universal. Buat menurut dimension lain nih si perkembangan musik grunge di Medan kayak gimana? Kalau menurut kita grunge-nya itu tadi saya bilang banyak band-band grunge di luar yang belum kecakup tuh. Yang di luar ini berarti Medan, termasuk Medan ya? Masih di Medan. Kayak teman-teman kita kan ada beberapa yang juga ngeband latihan tapi nggak manggung, diajakin lanjut dulu lah. Salah satunya Bentit. Sensor aja. Apa sensor? Kayak biar orang bikin penasaran tit siapa punya apa Sensor gitu. aja biar tanya nanti. Kita sebut inisialnya aja. Canda-canda. Nah enggak ya emang begitu terusin ya. Ya udah terus diajakin ngeband tuh, ayo kita ada gigs nih. Belum berani, nanti dulu, belum pede, belum punya karya. Maksudnya kayak banyak sih band-band grunge bahkan seumuran kita, bahkan di bawah kita yang udah mulai bermunculan nih, cuman belum berani naik ke atas, belum berani ikut show, ikut panggung. Bahkan ada juga yang udah ngerilis karya tapi belum dipublis gitu. Oh ya udah buat gitu ya, udah buat karya, udah record, malah ngasih, "Bang, aku udah ada hasil rekaman nih, belum dirilis, belum disebarin, belum, nggak tahu platformnya gimana." Ya, jadi kan kayak orang-orangnya ada, cuman kurang akses untuk mencakup semuanya. Perlu kayak kita tuh misalnya ngumpul gitu, suatu hari kita ngumpul bareng ya. Kemarin udah enak sih ada si Snot itu ya, ada basecampnya. Karena saya pernah bilang sama Sheila, kita itu grunge itu atau komunitas apapun harus ada basecampnya. Maksudnya bukan basecamp ya, maksudnya ada tempat ngumpul gitu, tempat home base-nya. Jadi misalnya di situ, jadi kita yang misalnya sibuk misalnya, tapi suatu hari lewat situ, lagi anak-anak ngumpul nih sekalian. Ada Rahmi juga mau ngobrol. Makanya begitu tahu-tahu pas si Snot bikin basecamp di situ, keren juga nih kan. Cuman sayang yang punya tempatnya katanya ngambil lagi. Tadinya sepi, begitu rame diambil lagi, biasa bisnis. Wih, apa lagi? Ini konspirasi kata si Opa, konspirasi ini katanya. So tahu. Jadi ada abis single Madel kemarin mau ada rilis single baru lagi? Kayaknya langsung ke album kita, Kang. Langsung album ya? Lompat ke album aja. Iyalah Kan? Iyalah, tunggulah albumnya. Nggak ada main single lagi itu? Mungkin Belum tahu juga setelah album ini mungkin ya. Setelah album baru kita keluarin single lagi sebagai tuh fresh-freshnya gitulah. Fresh-freshnya gitu ya. Iyalah, yang penting tetap berkarya sih ya. Yang penting berkarya itu yang harus. Kayak Dispenser tuh. Baru rilis lagi sih. Rilis album kemarin. Sekarang mau rilis album ya? Udah rilis kemarin kan, Longgas Odin itu. Oh udah rilis. Rilis kemarin. Selamat buat Dispenser, itu paling rajin tuh. Produsup. Ya, albumnya aja udah berapa? Udah 5 ya? Udah 5. Sama kemarin yang with Ain gitu. Itu the bestnya kan. Tuh udah orang itu udah punya the best. Kita satu lagu aja susahnya minta ampun. Iya, memang saya emang lihat si Dispenser gitu ya. Aktif gitu ya. Iya, keren. Ya itu jadi pacuan juga buat kita bergerak juga. Kita bergerak juga. Harus kayak bisa kayak Dispenser. Ya kita bukan pengen bersaing gitu, cuman perlu dicontoh. Iya. Ya buat band-band baru kayak kita gitu harus aktif nih.
kompilasi ini ikut, kompilasi apa ikut. Kemarin kompilasi blues ya. Iya, baru Udah. rilis juga. Keren memang, nggak ada matinya tuh kayaknya. Apalagi sejak Torik masuk tuh kalau saya lihat. Iya. Sejak Torik masuk tuh Ini aktif. kita malah ngebahas si band. Apa-apalah ngegosipin orang. Tapi ngegosipin kan bagus-bagus. Oke, menurut dimension lain nih atau buat pribadi masing-masing, si Grunge di Medan ini bagusnya gimana sih? Bagusnya gimana? Mana ya? Udah keluar lah. Bagusnya Mulai ada. Ya bagusnya misalnya mau situ kan bangun harusnya begini nih, bikin ini nih, bikin itu. Oh, kalau saya sih notice sama tadi yang soal dibilang Kang Eko, Grand Festival. Itu keren tuh. Iya ya. Grand Festival tuh Ya keren tuh. dulu ada yang apa Grand Night itu hampir Grand sebulan sekali kan. Night, iya di Pitu kemarin. Pitu. Sayang udah nggak ada lagi. Sayang pitunya udah belum ada lagi. Terus sempat pindah ke Rock Coffee. Iya. Tapi juga ada lah. Ya lumayan tuh. Nah itu ya sayangnya itu ya kita nggak ada, belum ada lagi acara yang Grand Night live yang gitu. benar-benar ya, walaupun kemarin dari Snot ngadain tapi kan tidak maksimal ya, maksudnya cuman 4 band 5 band kan. Terus juga lagi COVID yang kan. ya yang waktu di 19 Cafe itu hampir nggak grand semua kan ya. Campur. Ada punknya, ada apanya, stonernya gitulah, pokoknya pertemanan kita juga sih ya. Itu nggak ada, pengen itu ya, keren juga Iya, ya. keren tuh Grand Festival tuh. Kapan kita buat? Kapan selesai? Kapan selesainya? Apa kita gas aja nih? Itu kan. Boleh ya? Ada kantor polisi nggak? Udah backup. Enggak, itu apa ya? Enggak, nantilah kita pikirin lah gitu. Jadi gimana nih? Yang tadi itu Grunge di Medan bagusnya harusnya gimana nih? Oh tadi kayak Olia kan itu pengen bikin yang Grunge acara Fest. live. ya sih, kayak cuma perlu itu aja sih Kang. Karena kita terlalu banyak rilisan digital ya, kayak album gitu udah banyak tuh, ada Grunge Invasion, ada Serikat Grunge. Kayak sesekali boleh tuh kita main di live buat acara festival. Yang di Grand Invasion main semua ya keren. Iya, jadi kayak Tapi manggil lagi sebagian tuh udah nama. yang ada bubar pun aktifin lagi gitu. Keren juga ya. Iya. Tapi memang kalau kita lihat di ya adanya Grand Invasion itu, terima kasih juga buat para senior yang bikin Grand Invasion ini. Itu jadi satu, kalau agak bilang nih, saya agak bilang artefak ya. Iya. Artefaknya Grunge Grunge dari di Sumut. Medan tuh ada itu, karena jarang satu komunitas atau genre musik yang tertentu bikin kompilasi berbarengan. Iya kan? Belum ada kan, kalau saya belum melihat sih ya selama ini ya. Sama ini belum ada lagi dari genre yang lain. Mudah-mudahan ada yang teman-teman dari genre yang lain pun jadi pacuan juga, misalnya jadi ya juga nih harus buat juga dari genre. iya, kita nggak masalah yang gitu-gitu, malah bagus kan. Iya. Jadi di Medan ini bisa lebih aktif. Iya, skena musiknya lebih hidup. Skena musiknya lebih hidup. Sebetulnya hidup, cuman masih sendiri-sendiri. Iya, masih belum ketemu nih Ya. orang-orangnya. Dan saya enaknya ya kita alhamdulillah ya masih bisa kadang-kadang ngumpul, walaupun saya jarang ngumpul sih. Waktunya kadang-kadang kalian mah enak masih santai-santai ya. Kalau ngumpulnya di sini sih nggak masalah. Dulu saya sempat sama Aga. Jadi kadang-kadang sama Aga suka nongkrong di sini berdua nih. Ngobrol sampai jam 1, jam 2. Curhat. Curhat masalah band juga sih, masalah bukan curhat yang lain ya, Gak. Nanti kita ngobrol sama Aga. Terus nah, saya juga mau nanya nih, kan saya kan lagi bikin acara baru ini nih, acara podcast, nggak podcast juga sih sebetulnya, underground ini, bincang-bincang, terus ada beberapa nanti ada reaction. Menurut kalian gimana nih
Ya bagus sih buat teman-teman yang pengen tahu gitu pergerakan Grunge, bisa juga lihat ke channelnya Kang Eko. Sambil lihat juga ada itu juga saya ada lihat ada Kang Eko nge-react ke album kompilasi, album band-band Grunge dari Sumur. Saya sempat nonton kemarin tuh. Sip. Keren, dan kita juga Udah subscribe belum? udah dong. Udah. Ya, udah. Kemarin Boleh dicek. Apa lagi ya? Enggak aman. Keren gitu. Jadi saya pun juga tahu gitu kalau ternyata ada tuh band-band yang lain punya album yang saya sebelum sempat dengar. Berkat dari channelnya Kang Eko jadi tahu nih, wah ada album keren nih dari band Grunge yang lain. Dengerin juga, ujungnya juga kulik juga bandnya. Nah, untuk kan kalian kelahiran tahun berapa sih? 2002 ya? Si bocil gitu. Tuh kan 2002. Si bocil. Nah, kan banyak yang bilang nih grunge is dead atau apa ya, walaupun banyak ada bilang juga grunge still live atau terus ada yang bilang grunge ini Nirvana atau gimana menurut kalian nih? Apalagi kalian yang baru sorry ya 2002 gitu, sedangkan titik menurut saya pribadi ya titik puncaknya itu di pas si Kurt Cobain meninggal 2004 tuh 94. Aduh, apa lagi momen apa yang kalian bersentuhan sama grunge nih? Momen pertama kali kenal sama grunge. Kenapa jadi pengen bikin band grunge gitu? Karena kayaknya Kalau kemarin kan si Iki itu kan dulunya hardcore ya. Ternyata lama-lama kesini pemain bass drumnya katanya, udah yuk kita bawain lagu ini aja, ini aja. Akhirnya enak di situ aja terus. Nah, kalian kalau saya pribadi sih karena pertama kali kan nengok orang manggung dulu. Nah, Nengok siapa yang kalian lihat gitu tuh? belum tahu masih random Gitu ya. siapa aja lah gitu ya. Keikutan aja. Datang tuh nonton tengok powerful. Semangatnya keren. Jadi pengen punya band gitu. Kebetulan diajakin sama teman-temannya Aul. No. Tapi dulu langsung sama Bang Aul sama dia? Enggak. Saya dulunya sama The Bullshit. Oh, sebetulnya di Bullshit juga. Ya, jadi gitar vokalnya The Bullshit. Enggak lama The Bullshitnya vakum tuh, baru deh dikenalin ke mereka. Jumpa gitu untuk buat band. Awalnya kita belum main grunge ya, masih mainin Britpop dulu. Mulai dari random slang. Terus kemudian karena main-main mulu, sedangkan nggak bergerak kan, saya kan juga kebetulan sukanya grunge nih. Tahu juga linknya, ada Grunge Night, ada 100% grunge yang di Rokopi. Yuklah main grunge saja rame-rame. Ada panggung juga nih, bisa dimainin. Ya udah ujungnya buat grunge, mainin Nirvana. Baru aja bareng sama dia. Baru bareng kami. Dia pertamanya main drum dulu. Oh, sempetin drum juga. Originalnya main drum deh. Main drum akhirnya sekarang apa? Main bass. Hijrah deh. Iya, tapi bener juga. Aku juga dulu main drum, terus main bass, terus main gitar karena keperluan aja, karena nggak ada. Iya. Sebenarnya itu. Jujur ya. Jujur karena nggak ada aja. Jadi mulai dari situ ya, mulai bersentuhan sama grunge itu, sampai fix aja pengen bikin band kayak gitu. Iya. Ngelihat grunge nih, dari apanya nih? Kan orang banyak bilang kalau grunge nih kan hancur-hancurin alat gitu kan. Teriak-teriak gitu, imut tuh udah. Jangan. Jerit lo. Kalau saya pribadi Pas ngancurin, sayang. nggak jadi pakai lagi. Takut. Kalau saya pribadi dari grunge memang klop aja gitu. Jumpa sama Nirvana kayak wah nih liriknya cadas nih, keren nih. Jumpa juga dengan karakter distorsi gitarnya yang berat, yang kotor gitu kan. Kebetulan klop suka. Adalah dengerin grunge lah. Kebetulan jumpa mereka, yuk buat band. Terus ngeband-ngebandnya nge-cover mulu. Kita sempet ditanyain tuh sama teman-teman yang lain, kapan nih Dimension kok nggak rilis lagu, cover mulu ya, juga kena batin lah ya. Aduh ya juga kan, cover mulu kapan punya rilisnya. Ujungnya kita rilis Akhirnya itu ya, single Madel itu ya. Madel. Syukurlah punya Cover lagi.
Tapi kalau manggung masih ada bawain lagu Masih orang? ada, masih ada. Ya, karena baru modal itu. Enggak, kita udah punya 2 lagu sih. Udah yang Cuman, fix sudah 2 lagu. Iya, fix 2 lagu dan kebetulan masih 1 yang direkod. Jadi satu lagi masih dibawain live doang. Iya sih. Memang apa ya? Ya wajar sih bawain lagu orang dulu ya. Iya. Ya namanya juga kita kan nggak punya datang langsung bikin, kecuali si Dimension Line begitu gabung bawain lagu sendiri. Kalau kalian nggak kan? Kalau saya langsung bikin lagu sendiri. Tadinya nggak mau nge-cover, nggak mau nge-cover, tapi karena ada permintaan juga gitu. Ya dari personal juga, kita bawain ini yuk, ya. Sebetulnya penting juga loh cover itu. Iya. Buat apa? Buat kompakin kita juga, referensi, kompakin juga kita. Kadang-kadang kompakin ya biar tahu aja mungkin satu visi mungkin ya. Satu visinya gitu. Jadi begitu bikin lagu udah tahu nih Arahnya kemana? larinya kemana gitu arahnya. Daripada bikin lagu sendiri, ego dulu yang keluar. Iya, Saya dulu gitu. Aku pengennya gini dulu gitu. Karena nggak ada patokan yang harus dituju gitu. Karena saya gini, kalau saya pribadi itu pas pertama bikin Sirat Konspirasi ini emang sudah niat mau bawain lagu sendiri gitu. Jadi sebelum Sirat Konspirasi ini saya udah bikin lagu beberapa biji, udah siap gitu. Jadi begitu ada yang ini nggak ada yang ngajakin nge-band pun udah saya siapin buat diri saya sendiri. Jadi bawa lagu ini gitu. Begitu ada yang ngajakin band, nih bawa ini mau nggak, ayo gitu. Ya itu. Tapi kesini malah mulai mengcover. Iya terbalik dulu. Aneh ya. Tapi ya itulah mengcovernya yang karena nggak tahu ya mungkin ya dulu saya begitu juga. Saya awal dulu ya waktu zaman si grunge-nya lagi hype-nya bawain itu juga. Kalian pasti tahu bawain Nirvana ya? Iya, kita influencer Nirvana mentah. Kita mentah melan Nirvana. Ada yang bilang aku suka grunge tapi nggak suka Nirvana. Ada yang gitu? Ada yang bener kan? Hah? Bukan cuma Nirvana doang. Iya, ada yang malah dia kenanya sama Silverchair, sama Pearl Jam, Soundgarden. Ada yang bilang Nirvana gak asik, enaknya Pearl Jam. Ada orang yang gitu. Relatif Ya kita sih nggak bebas lah ya. Bebas lah itu keinginan masing-masing. Serah bebas. Cuman rata-rata. Karena mau dibilang bagaimanapun si grunge ini naik dengan Nirvana. Dengan Nirvana dengan kebetulan kalau saya pribadi ngelihatnya gini. Dia begitu masuk ke label besar. Ya kan masuk Given kan. Ya, masuk label besar. Kan tadinya kan Sapo kan lokal tuh. Iya. Di settle doang kan kasarnya begitu. Settle palingnya ke luar kota sedikit dah. Kalau Medan ke Binjai, ke Tebing misalnya gitulah ya. Nah, ini ke Given ini kan luas tuh, maksudnya dunia. Ya udah. Promosinya gila keluar itu. Saya pun gitu pertama kali dengar itu Nirvana yang Smell Like Teen Spirit itu. Padahal waktu itu lagi boomingnya hard rock. Musik hard rock. Ya, Guns N' Roses lah nomor satunya. CDC. Ya gitu-gitu hard rock heavy metal lagi nomor satunya. Begitu Nirvana masuk kayak dipatahin gitu. Iya. Kayak disetop sama Nirvana. Iya, aku pernah sempat dilemparin dulu. Iya, festival bawain orang kan bawain lagu Guns N' Roses, bawa band hard rock. Iya. Terus saya datang bawain Nirvana, lempar. Apa kayak gini katanya. Ih, kata. Terus 6 bulan kemudian booming. Hampir semua band bawainnya Nirvana. Ya itu mah wajar sih ya. Kalau sekarang kita nggak ini ya, nggak peduli gitu. Maksudnya bukan nggak peduli.
apresiasinya udah beda ya. Mm-mm. Orang ngeband itu terserah ngeband apa. Dulu saya gitu, festival orang lain bawa hard rock apa, saya bawa Nirvana. Dilempar. Mereka bingung. Asli bingung gitu. Terus vokalnya kan tidak merdu. Itu yang bikin parahnya. Itu yang bikin kita kesemsem terus. Kita yang nggak bisa nyanyi aja jadi penyanyi ya. Ya Allah ya. Iya, betul loh. Nggak perlu harus bagus-bagus sekali. Harus merdu gitu kan kasarnya. Saya pun gini nih pribadi nih. Nggak apa-apa lah curhat. Dulu saya kalau nyanyi, udah lah nggak usah nyanyi lah. Gitu. Nah, sering tuh saya juga. Nggak usah nyanyi lah jelek katanya. Ada yang bilang gitu anehnya. Begitu bawa musik kayak Nirvana ini, nggak peduli itu. Udah pecah kayak gitu tuh. Dan memang si Nirvana ini, si Kurt Cobain ini ya, terutama Kurt Cobainnya bikin liriknya ajaib ya. Iya, bisa ngena gitu ke hati. Iya. Pas gitu kayak Enggak langgeng kayak The Beatles gitu. iya, Iya kan? Jadi di momen apapun ada gitu di album si Nevermind itu. Kita mau ngebut-kebutan kayak zaman In Bloom, gitu kan. Sampai lagu Something in the Way-nya. yang pelan yang slow. Apalagi sekarang udah mulai di cover-cover ya. Jadi soundtrack film apa Batman keren. gitu. Terus kemarin di mana? Marvel film Captain Marvel. Ini as you come deng Iya, Ramesh Yuar. masuk tuh pas si Captain Marvelnya di sidang apalah gitu. Jadi udah mulai jadi kasarnya jadi lagu evergreen, album kenangan ya. Sayang itu malahan demo-demonya dicari sekarang. Demo-demonya Nirvana tuh dicari, tukang-tukangnya kumpulin. Kan ada kan dia yang ngeluarin album apa? Demo-demo. Demo-demo yang home record itulah. Iya, yang dia rekaman cuman kira-kira gitu ada. Laku. Ternyata laku. Aku itu. New record masuk. Ya kan dirilis setelah rekaman yang Malahan jadi patokan buat band-band sekarang menurut saya. Mereka asal-asalan ikutin itu. Sayang juga, itu juga yang bikin musik grand ini sempat dicap juga band asal-asalan. Kayak gitu. Padahal enggak juga, susah lah main gitar. Iya, main gitar sama main nyanyi itu sulit. Terus kayak ngasal gitu, padahal enggak loh gitu. Ya saya pernah ngobrol nih sama yang bukan anak grunge gitu. Saya bukan anak grunge, anak band musik biasa gitu ya. Dia sendiri bilang gini, kenapa nih ya Nirvana disebut band asal-asalannya katanya. Ini lirik-liriknya susah loh katanya. Dia sendiri bilang gitu. Iya juga katanya. Iya kan? Iya sih. Ya ada yang apa yang long acting yang bassnya tuh komplit kali. Dulu aku belajar itu. Oh, keram. Rumit tuh. Iya, rumit dan tapi gitarnya cuma cet bisa gitu dia anehnya. Kalau dulu kan rata-rata kita bikin pasti gitarnya ngikut juga kan. Dia bisa buat jalannya sendiri. Buat jalan sendiri itulah kejeniusannya si Kurt Cobain kali ya. Walaupun menurut saya sih, saya pribadi bukan si Kurt Cobain aja yang gitu. Iya, memang semua si Kayak- Chrisnya juga. Iya, terus kayak band Mudvayne. Ada kan band Mudvayne? Udah pernah dengar? Melvin sudah ada. Melvin, Si mana? Mudhoney. Bass Osborne ya. Iya, King Bos Buzo. Osborne, King Buzo tuh. Apalagi tuh bandnya. Dia main gitar, nyanyi. Sebelahnya bukan gitar, bass dua-duanya. Loh. Ada loh, coba lihat. Iya, bassnya dua. Pakai ini, kayak Sirio. Oh, Pakai efek band apa? Band banyak efeknya kayak. dan banyak efek. Nah, untuk si Demon Sign lain, misalnya kan kayak tadi kita bilang ngobrolin si Nirvana aja sampai demo-demonya gitu.
Nah menurut kalian sepenting gimana masalah dokumentasi? Dokumentasi misalnya kayak Ini untuk bandnya atau untuk untuk bandnya, untuk band kalian, untuk dance juga mungkin penting. Ngerti nggak? Dokumentasi Band itulah. ya. Karena gini ya, saya kan bikin acara underground ini karena pengen ngulik antar band juga. Tapi begitu kalau cari minimal biografi ya, biografi band atau kisah gitu, kisah bandnya itu. Kalau band bule cepet banyak gitu. ya. Tapi untuk lokal, waduh, suet. Baru sekarang lihat Instagramnya si Yui Record mulai masukkan band ini ada datanya di kalian sendiri gimana untuk dokumentasi band? Menurut aku penting loh, kalian udah harusnya dari sekarang mulai, siapa tahu nanti udah tua lihat tuh bapak kamu kayak gini nih. Dokumentasinya dari kalau untuk Mungkin sekarang nggak sadar gitu. iya, jadi lebih kayak apa ya, pertinggalnya kayak dari lagu-lagunya aja lah. Dari lagu-lagu aja. Udah cukup lah itu kayak jadi dokumentasi kalau pernah Pernah bikin lagu gitu. pernah Awal sendiri Kalau penting nggak? menurut Penting saya penting biar orang-orang juga yang baru kenal, wah ada band nih dari daerah mana gitu kan, namanya ini kan. Kalau nggak tahu Nah backgroundnya kan susah. nanti kayak kasus kemarin Dimension Seven itu Susah begitu jadinya, cek banyak. bentrok yang lain. Tapi kalau udah kita ini terus kita dokumentasi itu kan bisa video, sekarang kan video, terus lagu, foto, apalagi banyak sih sebetulnya, tulisan, Artikel, lirik-lirik itu pun. Dan saya sekarang katanya mulai nggak tahu ya mulai kapannya gitu, cuman kan publishing nih. Misalkan sekarang digital nih lagi ramai publishing itu. Nanti pencocokan lagu itu bukan hanya dari musiknya kan dihitung nih 8 bar sama itu udah jiplak. Nanti dari lirik juga katanya. oh lirik juga ikut. Iya, lirik juga di ini. Kalau semua kata diambil kayak mana? Diambil, oh ini ngambil dari sini, di sini. Kayak katanya begitu. Mulai dilihat dulu. Ya, saya kan ngobrol sama yang publishingnya dia di luar. Jadi kan publishingnya bukan daftar di Indonesia, tapi di luar negeri gitu. Dia bilang gitu. Sekarang lagi di ini lirik-liriknya juga. Berarti penting juga ya lirik-liriknya. Nah, itu nggak bisa kata jadinya. iya. Dokumentasi menurut saya sih penting buat band kalian. Ya, band baru juga. Apa buat pembuktian juga. Apapun sebetulnya. Ini saya malah mencontoh dari, terus terang aja, dari Endang Sukamti. Ya walaupun beda genre gitu kan, tapi ngelihat si Erik Sukamtinya ini semua dia malahan bikin vlog setiap hari itu. Sampai kadang-kadang nggak penting gitu. Iya, mulai kita nggak penting kan ya, buat dia emang nggak penting, cuma ngekeh doang pun direkam. Ngean doang direkam, terus dia kasarnya ngobrol sama anaknya, main sama anak-anaknya, wah berkelahi-kelahian sama anak-anaknya direkam gitu. Tapi itu ya emang nantinya jadi dokumentasi juga buat kenangan kita. Iya, perlu sih kayaknya, bukan ini ya, maksudnya ya dengan inilah, dengan misalnya nanti kalau ada yang ternyata ada nama lagi, dimension lain juga. Misalnya dimension lain juga. Ini kami lebih lama loh. Iya. Ini kami lebih lama, mana buktinya? Nah, kalau ada dokumentasi itu ada. Iya, baru terpikir ya. Iya. Penting juga. Iya, saya sejak kayak gini lah, saya dulu ngebandnya lama gitu. Begitu dulu kita pernah gini ya, kayak gini, tapi cuma cerita aja. Sedangkan anak-anak sekarang, anak-anak kayak anak-anak saya itu
nih buktinya nih Pak nih ada ini nih detail ya. Harus gitu ya gitu. Bayangin kita terangin ini, enggak itu hoax. Kenapa hoax? Nggak ada ceritanya gitu. Padahal itu cerita udah ada di zaman ke zaman misalnya. Kayak kita lah dari kecil misalnya lagu, ada yang bilang gini, lagu Balonku. Kan kalau kita dengar Balonku biasa-biasa aja. Iya. Anak sekarang ada yang bilang gini, ngapain orang bikin lagu tentang balon? Ya juga Saking kritis. Yang lucu anak aku suruh nyanyi Ibu Kita Kartini, terus dia nanya gini, Pak, Ibu Kita Kartini itu namanya Harum ya? Kok Harum? Kan ada belakangnya katanya Harum namanya. Ibu Kita Kartini, Harum namanya. kayak gitu konsepnya. Kepikiran kalau kita kan dulu ngomong itu kan biasa-biasa aja ya, karena lirik lagu biasa, nggak sekarang gitu. Ya, lebih kritis sekarang anak-anak Terus sekarang. ada yang bilang cicak-cicak di dinding, emang cicak mah di dinding ngapain nih masuk bajingan lirik, gila ya anak sekarang. Detail gitu ya. Nah itulah fungsinya dokumentasi. Kita harus, nah ini juga kayak acara underground ini, saya sebetulnya pengen mendokumentasikan. Saya pernah ngobrol ini sama Aga, nanti kalau suatu hari dapat waktu podcast sama Aga mau ngebahas ini juga tentang dokumentasi grunge di Medan ini, karena penting loh, maksudnya ya sekarang kalian ini belum tahu nanti ini generasi yang bawahnya siapa aja band ini, siapa aja band ini. Tapi kalau ada dokumentasinya ya, apapun itu bentuknya, buku bisa. Coba sekarang cari buku tentang musik grunge susah. Mas Yoyon tuh yang buat tuh, tahu saya Klepto Opera, dia ada bukunya, dia bikin buku tentang grunge. Kemarin sempat habis, saya malah dikasih link itunya, link PDF-nya. PDF-nya. Nih Mas, ini ada ininya katanya, ada di website saya, copy aja dari situ. Sekarang baru dicetak ulang lagi katanya. Itu kan udah keren. Terus ada Ustuk, Mas Ustuk namanya, Eko Ustuk di Jakarta, jurnalis wartawan Kompas. Dia juga anggota Project Indonesia. Jadi Jakarta ada itu tuh, ada komunitas Project. Terus dia bikin buku tentang musik grunge. Terus dia yang bikin buku ini juga, bikin buku C dan Robi Navikula. Ada tuh bukunya tuh. Saya ada tuh bukunya di si Sela kemarin baru beli itu. Kasih Aldi pinjam. Boleh. Ini aku juga ada tuh, kalau mau pinjam ada. Boleh aja, asal dibalikin lagi. Penting. Bukannya pelit ya, tapi penting tuh. Ya jadi dengan ini juga saya pengen menggali itu juga, karena ya buat artefak juga sih pentingnya. Mungkin saat ini kita nggak sadar, tapi suatu hari kita perlu. Kok aku jadi kayak yang ngajarin mereka harus begini ya. Oke, buat dimension lain, harapannya buat sekali lagi buat grunge Medan, bagusnya gimana? Yang pertama ya semoga lah cepat selesai lah pandemi ini, terus kita bisa kumpul lagi buat live musik barengan, bisa lebih mencakup lagi band-band yang baru-baru muncul, baru-baru main studio, bisa diajak manggung. Ya lebih meluaskan lagi lah skenanya yang udah sempat redup. Iya. Karena kan kalau sini kami juga paling cilik ya di Grand Sumut, paling kecil juga. Yang lain udah pada kayak Bang Aga kan udah lama gitu ngeband. Kita masih senior tuh, itu senior kita lah. Kita masih adik-adik gitu kan. Senior kita lah. Harapan kita ya bawah-bawah kita juga ada penerusnya. Ya makanya kemarin juga saya ngobrol sama Iki kan, bilang Ki, kita tuh disebut generasi ketiga katanya. Sama
apa generasi pertamanya ada, ini generasi keduanya salah satunya itulah di Presideman, dispenser, terus apa gitu, Warfest pertama, terus ya yang baru-baru kita lah inilah yang tahun 2017-18 sini dan generasi 3 katanya. Ya walaupun dibilang gitu emang nggak masalah ya, cuman keren juga sampai dia mikirin sampai generasi 2-3. Berarti dia dengan secara tidak langsung memikirkan seperti itu juga. Ya kita pun kan pasti berharap ada generasi barunya lagi. Terusnya. Iya, betul. Kalau Arun, apa harapanmu? Harapanmu buat ini, harapannya buat Skena Skena Grants di Medan sama dimension lain. ini apa Pandemi cepat kelar. Itu aja sih sebenarnya. Cuman itu ininya soalnya. Memang itu yang masalahnya. Pengen manggung ya. Memang itu sih ya, jadi segala dilarang sih ya. Lambat jadinya. Mau ngapain susah, mau itu susah. Tapi ya yang penting kita bandnya tetap aktif, tetap berkarya juga. Ya. Ada nanti bakal ada media baru juga mungkin. Ya mungkin sekarang udah mulai kan ada apa streaming ya kan? Live streaming. Tapi nggak asik tuh. Ya, euforianya nggak kemarin kita ngomongin kan asik ya. kumpul gitu. Orang ngeliatin mata ketemu mata tuh. Aduh. Keringat. Iya. Ini terbang. Ini orang merhatiin apanya nih kan gitu kan. Kalau di live streaming ada yang nonton apa enggak? Kurang feel-nya jadinya. Memang gitulah. Ya kondisinya memang harus, mungkin saat ini harus seperti itu. Ya kita tetap semangat aja. Ya. Mungkin kayaknya kita udahan dulu podcast kali ini. Suatu hari kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita tunggu album dari, mudah-mudahan minggu depan udah jadi. Cepatnya. Minggu depan. Ya siapa tahu. Pulang dari sini langsung. Tahu si Hakim. Nih besok rekaman. Langsung 5 lagu. Langsung 5 lagu. Tapi udah fix 5 lagu, udah siap. Ini udah terkumpul 3 ya, 3 atau 4 gitu. Sedikit lagi lah. Tinggal satu lagi. Tinggal proses rekaman aja. Konsep masih sama, konsep maksudnya kalian konsep Gransnya kemana? Tetap kayak si apa? Medal. Ya bakal beragam gitu warnanya. Karena personilnya beda ya waktu itu. Beda. Waktu dia yang main drum nih. Kemarin pas Madel dia yang main drum. Basisnya dulu si ex personilnya Bana. Ini udah Bana. Oh si Bana. Sekarang udah ganti personil. Pasti udah beda lah dia main bass ya. Udah jadi main bassnya gini dia. Pukul bassnya, enggak selep. Ini kemana-mana bawa bass gitu. Udah jadi kesayangan gitu. Kayak si itu si Rangga. Mana-mana bawa bass. Tapi gak setia 2 bassnya. Ayo kena Ki bang, bukan aku ya. Bukan aku. Dia gak tuh gak. Dia orangnya. Dia orangnya. Oke, thank you ya buat Aulia, buat Kang Arun. Siapa Arun? Arun benar kan? Salam sama Hakim. Arun, Hakim. Kok kemarin kalian? Kami 3A. Kalau dipanggil biasa. Arun, Hakim, Aulia. Aulia ya. Wih. Enggak, kenapa enggak dimention A aja? Mention A. Karena semuanya A. Oke lah, enggak apa-apa lah. Kapanpun. Oke, sampai ketemu nanti ya di Gigs ya. Kita hajar. Siapa tahu jadi kita nanti ada yang dengar orang gila. Udah kita jalanin gas besok. Tepuk gigs terus. Besok karantina semua. Kena COVID. Sensor. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Akhirnya datang walaupun sekarang malam nih, udah malam. Akhirnya datang juga. Dari kemarin udah kapan lagi nih kita ngobrol-ngobrol lagi. Hujan mulu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya.